Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede W. Satriadi. NIM saya 2401014100022. Prodi S1 RPL dan semester 4. Di video ini saya menjelaskan 4 komponen penting di pemrograman Android. Recycler view. Kenapa namanya recycler view? Karena dia bisa mendaur ulang tampilan. Coba bayangin gini, kamu punya daftar 1000 nama teman. Kalau aplikasi bikin 1000 tampilan sekaligus, HP kamu pasti lemot parah kan? Nah, recycler view ini pinter banget. Dia cuma bikin tampilan sejumlah yang muat di layar aja. Misalnya layar HP cuman muat 5 nama, ya dia cuman bikin 5 tampilan. Si kamu gulir ke bawah, tampilan yang udah lewat dari atas dipakai ulang dan diisi sama data baru. Di dalam recycler view ada yang namanya adapter. Adapter ini tugasnya kayak jembatan yang nyambungin data ke tampilan. Jadi gini, data masuk ke adapter tempelin ke layout item, baru deh tampilin. Intinya recycler view itu tempat daftarnya, adapter itu jembatannya. Dua-duanya wajib ada. Nah, dan yang kedua, fragment ini kayak anak bawahan dari activity. Maksudnya gimana? Activity itu kayak rumah dan fragment itu kayak ruangan di dalam rumah. Satu rumah bisa punya banyak ruangan, ruang tamu, kamar tidur, dapur. Nah, satu activity juga bisa punya banyak fragment. Terus kenapa kita butuh fragment? Karena fragment itu bisa dipakai berulang-ulang. Misalnya kamu punya layout yang sama buat beberapa halaman. Kamu cukup bikin satu fragment terus pakai di mana saja. Ini bikin kode kamu lebih rapi dan nggak boros. Jadi fragment itu fondasi penting buat bikin aplikasi yang tampilannya fleksibel. Nah, yang ketiga, navigasi bawahan. Kalian pasti sering lihat menu bagian bawah aplikasi kayak Instagram, WhatsApp, YouTube, Instagram. Nah, itu namanya bottom navigation view. Navigation bawahan ini biasanya punya 3-5 menu. Setiap menu itu mewakili halaman yang berbeda. Misalnya beranda, cari, upload, notifikasi, dan profil. Cara kerjanya gampang banget. Pas user ngetuk salah satu menu, aplikasi bakal nampilin halaman yang sesuai. Yang menarik, halaman ini biasanya adalah fragment. Jadi pas menu berubah, fragment yang tampil juga ikut berubah, tapi activity-nya tetap sama. Yang keempat, syarat the preferences. Pernah gak sih kamu login ke aplikasi terus besoknya kamu buka lagi dan masih login? Atau kamu pilih tema gelap terus temanya tetap gelap meskipun aplikasi udah ditutup? Nah, itu semua kerjaan syarat preferences. Adalah tempat menyimpan data sederhana dan ringan. Dia cuma bisa nyimpan data dasar kayak teks, angka, true atau false, dan pecahan. 5. Gabungan aplikasi. Nah, sekarang bayangin kita gabungin semua komponen tadi jadi satu aplikasi catatan sederhana. Gini kira-kira kerjanya. Pertama, kita bikin tampilan, ada 2 kotak isian, satu buat judul, satu buat isian catatan, ada tombol simpan, dan ada daftar di bawah buat nama semua catatan. Kedua, pas tombol simpan ditekan, data judul dan isi catatan disimpan dulu ke dalam model catatan. Terus model itu tambahin ke dalam daftar catatan. Ketiga, daftar catatan yang udah diperbarui ditampilin ulang di recycler view. Jadi catatan berlangsung muncul di paling atas. Keempat,
biar catatan tetap ada meskipun aplikasi ditutup. Itu kita udah ubah daftar catatan jadi format teks bernama JSON. Terus kita simpan teks JSON itu ke dalam shared preferences. Kelima, pas aplikasi dibuka lagi, kita baca JSON dari shared preferences, terus kita ubah balik dari daftar catatan dan tampilin lagi di recycler view. Nah, itu dia siklus hidup data di aplikasi Android, mulai dari input, proses, tampilan, sampai disimpan. Semua komponen kerja bareng dengan Apex. Jadi, itu dia tempat komponen penting yang wajib kamu kenal. Recycler view, daftar gulir yang pintar daur ular. Fragment, anak bawahan yang fleksibel. 3. Bottom navigation, menu yang ramah ibu jari. 4. Shared preferences, kantong kecil buat nyimpan data. Semua komponen ini saling bahu-membahu buat bikin aplikasi yang cepat dan rapi dan enak dipakai. Intinya Android itu kayak orkestra, setiap komponen punya peran masing-masing, dan pas semua selaras. Semoga di video ini bantu kamu paham konsepnya. Jangan lupa pakai Android Studio dan coba praktek sendiri ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.